Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Apa kabarnya hari ini? Miss harap anandaku semua sehat, dan yang kurang sehat semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar tematik. Ya, Nak, sudah siap semuanya belajar tematik hari ini? Jadi anandaku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, waktu hari Senin Miss sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama bergerak, yang kedua makan dan minum, yang ketiga mengalami pertumbuhan, 4 berkembang biak, 5 bernafas, dan yang terakhir 6 adalah peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Nomor 1 yaitu bergerak. Bergerak terbagi atas 2. Yang pertama itu bergerak aktif, yang kedua ialah bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan dan berlari. Bergerak pasif yaitu bergerak tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Ya, kita lihat contoh cara bergerak pada video berikut. Yang pertama itu manusia bergerak menggunakan tangan dan kaki. Ikan hiu menggunakan sirip dan ekor. Sapi bergerak menggunakan tangan dan kaki. Jadi ini adalah contoh cara bergerak pada manusia dan hewan. Jadi Allah memberikan tangan dan kaki kepada kita untuk bergerak dan berpindah tempat seperti jalan atau berlari. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan contoh pengalaman sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang tersebut memiliki makna sikap taat kepada Allah serta menghargai kepercayaan atau agama orang lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makan dan minum. Manusia memerlukan makan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan. Ya, contoh makanan pada makhluk hidup yaitu manusia memakan nasi, sayur, dan buah. Hewan memakan rumput, contohnya sapi memakan rumput, dan tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga itu mengalami pertumbuhan. Setelah manusia, hewan, dan tumbuhan makan akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makan, minuman, juga kebiasaan olahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, jadi anandaku sekalian, contoh pertumbuhan pada makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan adalah manusia dimulai dari bayi, anak-anak, dewasa, menjadi orang tua. Pertumbuhan pada hewan kita bisa melihat gambarnya. Pertumbuhan pada ayam dimulai dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Ya, kucing
dari anak kucing menjadi kucing muda lalu menjadi kucing dewasa. Sedangkan pada tumbuhan kita bisa melihat yang warna hijau itu adalah biji atau kecambah, lalu dia bertumbuh menjadi tauge dan mengeluarkan daun. Seperti itu ya. Ya, ciri-ciri makhluk hidup nomor 4 adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Ya, berkembang biak ada 2, yaitu bertelur dan melahirkan. Ya, contoh hewan yang bertelur. Ya, Anandaku sekalian bisa melihat contoh-contoh hewan yang bertelur. Ya, ada bebek, ada ayam, ada katak atau kodok, dan terakhir adalah ular, dan masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang bertelur. Ya, jadi contoh selanjutnya adalah melahirkan. Kita bisa melihat pada gambar-gambar di samping contoh hewan dan manusia yang melahirkan. Ya, manusia berkembang biak dengan melahirkan. Kucing juga berkembang biak dengan melahirkan. Begitupun gajah dan anjing. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya nomor 5 adalah bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2. Manusia dan hewan mengeluarkan udara mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan di siang hari menghirup udara karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Jadi anandaku semua disarankan untuk duduk siang hari di bawah pohon agar kita bisa menghirup udara yang sehat ya. Dan anandaku semua tidak disarankan untuk duduk di malam hari di bawah pohon karena tumbuhan mengeluarkan CO2. Ya, alat pernafasan pada makhluk hidup. Ya, coba lihat gambar yang pertama, gambar manusia bernafas dengan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas dengan insang. Yang ketiga, serangga bernafas dengan trakea. Katak bernafas dengan paru-paru. Jika katak bertelur lalu menjadi kecebong, dia bernafas menggunakan insang. Dan yang terakhir, tumbuhan bernafas dengan stomata. Ya, dan yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup nomor 6 adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Rangsang dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ya, perhatikan contoh berikut anandaku sekalian. Jadi contoh pertama itu manusia. Ya, anak laki-laki itu tiba-tiba secara spontan menutup matanya jika terkena matahari. Silau ya, jadi dia mencoba menutupi matanya. Itu adalah contoh ya peka terhadap rangsangan. Yang kedua, bunga putri malu. Ada yang sudah lihat bunga putri malu jika dipegang itu akan jika dipegang akan secara spontan dia menutupi daunnya. Dan yang terakhir contohnya pada ulat bulu. Jika kita memegang ulat bulu atau menyentuhnya, dia secara otomatis itu dia melilitkan badannya. Jadi ya itu adalah contoh
peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi, tugas Anandaku di rumah yaitu membuat video dengan membaca LKS tematik halaman 23 PKN, yaitu cara bersyukur kepada Tuhan. Dibuat video ya nak, lalu dibaca. Ya, cukup sampai di sini pembelajaran tematik pada hari ini. Ucapkan terima kasih pada Anandaku yang nonton videonya sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.